Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Neira. Saya adalah mahasiswi Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Khatijatus Sholihah, SPSI, MSc. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit ilmu saya mengenai pet attachment. Nah, berbicara tentang pet attachment, pasti teman-teman yang memiliki hewan peliharaan sering mendengarkan ungkapan-ungkapan seperti berikut. Ngapain sih kamu bawa kucing ke salon? Ngapain kamu bicara dengan hewan peliharaanmu? Hah? Kamu sisirin rambutnya. Kamu kasih dia vitamin. Oke, kamu nangis begini karena binatang peliharaanmu mati. Itu binatang, bukan manusia. Perilaku kasih sayang yang teman-teman tunjukkan kepada binatang itu memang seringkali disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kita. Dikiranya itu berlebihan dan seharusnya tindakan itu diperlakukan untuk manusia. Tapi tahukah teman-teman bahwa tindakan yang teman-teman lakukan itu sebenarnya menunjukkan bahwa sudah adanya pet attachment antara teman-teman dengan hewan peliharaanmu. Nah, apa itu pet attachment? Attachment pertama kali dipopulerkan oleh John Bowlby, seorang psikolog dan psikiater dari Inggris yang mendefinisikan attachment sebagai ikatan atau hubungan emosional antara dua manusia. Nah, Bowlby menjelaskan lebih lanjut bahwasannya seorang manusia membutuhkan figur kelekatan. Biasanya, anak-anak menjadikan ibu mereka sebagai figur kelekatan. Semakin lama, para peneliti mulai sadar bahwasannya figur attachment itu tidak mesti seorang ibu, tapi juga bisa seekor hewan. Hal ini mulai diungkapkan oleh Ray Nelson dalam sebuah jurnal yang berjudul Humans and Pets and Attachment. Di situ Ray Nelson menjelaskan kalau manusia dan hewan bisa saling menjadi figur kelekatan antara satu sama lain. Nah, seberapa dekat sih sebenarnya ikatan antara hewan peliharaan dengan kita sebagai pemiliknya? Ada fakta menarik yang ditemukan oleh Kwong dan Barcelona. Pemilik anjing yang kehilangan anjingnya memiliki rasa sedih yang hampir dapat disamakan dengan rasa sedih yang mereka miliki ketika kehilangan anak. Nah, apakah pet attachment yang dimiliki oleh seseorang itu dapat memberikan manfaat bagi mereka? Ternyata jawabannya bisa. Ada manfaat fisik dan manfaat psikologis dari pet attachment. Manfaat fisik yang bisa didapatkan seseorang dari pet attachment adalah penurunan tingkat kolesterol, penurunan tekanan darah, dan penurunan resiko serangan jantung. Orang dengan pet attachment yang tinggi juga biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk beraktivitas di luar rumah. Adapun manfaat psikologis yang bisa didapatkan seseorang dari pet attachment yang ia miliki dengan hewan peliharaannya adalah social support dan juga pencegahan rasa loneliness atau kesepian. Contohnya, beberapa anak-anak itu menolak untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ternyata ketika ia diberikan hewan peliharaan, anak tersebut akan sangat senang untuk berinteraksi. Ia akan menceritakan segala sesuatu yang ia rasakan kepada hewan peliharaannya. Ia merasa hewan peliharaan itu adalah social support untuk dirinya. Karena sikap yang dimiliki hewan peliharaan itu terlihat seperti mendukung perkataannya atau mendukung gagasan pikirannya. Yang kedua, itu ada loneliness. Contoh manfaat pet attachment untuk pencegahan loneliness itu bisa kita lihat pada lansia. Biasanya ada lansia-lansia yang memang sudah tidak memiliki lagi kerabat dekat, atau ketika lansia-lansia tersebut sudah tidak punya lagi teman untuk bercerita karena anak-anaknya sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, hadirnya hewan peliharaan di sekitar lansia ini akan membantu mereka untuk menghilangkan rasa kesepian itu. Mereka bisa bercerita dan melakukan aktivitas-aktivitas bersama dengan hewan peliharaan mereka. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang turun ke sumur sekali lagi untuk memberikan air kepada anjing yang ada di atasnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala apabila berbuat baik pada binatang?" Beliau bersabda, "Pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahala." Jadi, pet attachment itu memang dimiliki oleh seorang manusia untuk hewan peliharaannya. Dan pet attachment itu pun dapat memberikan manfaat baik secara fisik maupun psikologis.
Dan ingatlah, setiap kali kamu berbuat kebaikan, tentu saja akan ada kebaikan lagi yang mengikutimu. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat pribadi mengenai pembahasan pet attachment ini, silakan tuliskan pendapat teman-teman di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.